Peh, jam ini kok angkringan nek sawopi ya. Udara swadem pisan bengi-bengi. Mbok ya nek semampir ngono lho. Loh, ada Miss Popo. Apa kabar guys? Baik, Miss Popo gimana? Udah lama ini nggak buka, ini gimana ini? Iya nih, kebetulan ada Miss Popo mau kemana? Mau sengaja mampir ke sini ya? Cari hangat-hangat. Wah, mau pesan apa nih? Banyak dong, ada teh hangat, kopi juga Malam ada. minggu loh ini. Iya dong, Iya. lagi dingin nih, gimana? Mau pesan apa? Anginnya ngebes. Iya. Gimana? Jadi mau pesan apa? Iya dong. Teh hangat, Apa kopi? ya? Hangat aja. Teh hangat aja? Iya. Oke, siap. Ditunggu ya. Iya. Kok kamu sendirian? Iya nih, lagi sepi nih, Miss. Gak ada temennya ya? Belum ada sih, mungkin nanti agak malaman. Kita nanan loh gak enek sing moro. Pane kok malam minggu kok bediding dewewe ngene tak ning kene ya Pen ya. Iya. Biar bisa menemani kamu gitu loh malam ini. Biasanya rame bang dengan ini. Lah ya, tanggal tua Pen. Iya ya. Iya kira-kira pada belum gajian. Gajinya ditunda hari Senin guys. Gimana? Iya, aku Hey, karena halo. ada Miss Popo. Halo sayangku, cintaku, Hai, kasihku. sayangku, cintaku, kasihku juga. Apa kabar, Say? Baik. Kamu kok cantik banget hari ini. Heran gue. Cila. Kita- Dari dulu kan gue cantik. Oh my god. Dari mana lo Hai, ini? Mbak Mer. Apa Dari kabar? mana? Aku Baik kok. dari PAPS terus mau cari anget-anget ternyata dia buka. Jadi aku mampir ke sini. Sesuai ya, karo angin nganjuk sing was wiswus. Bener. Bikin meriang banget. Paling enak minum wedang jahe jane. Tapi Mas Adven ono gak wedang jahe nih? Wadah, selalu ready kok di sini. Gimana? Pedang sih. Ini malam minggu kok. Ada acara apa gitu loh. Ada sih tadi anak-anak latihan misinar, tadi pertemuan misinar, terus karena ya hawanya yang tidak menentu itu mampir di sini. Oh iya, malam minggu waktunya Mbak Mary kan PAPS bukan yo. orang Nganjuk, jadi gak tahan angin yang Terus Nganjuk orang ya. mana? Kan aku Orang- wis dadi wong Nganjuk. Oh iya, kok gung tawar-tawar Mbak Mer? Kok gung tawar-tawar Nganjuk? Tapi anginnya Nganjuk memang ya Oh iya, oke. bikin oke, demam. oke. Apalagi tanggal tua. Wah. Pangga demam. Buktinya sih Senin nih Mbak Mer. Ya, kon kesenen aku sik tanggal 15 rek. Oh, Sik tanggal suwe yo. tua tenan ya Mbak Mer. Wis tua banget. Makanya maine malam minggu cukup nang angkringan Iya. seduduk keren. Aku ki jane ya janjian karo Alfon tapi kok yo ora teko-teko. Wah, rawat. Wingi WA, Mbak Mer ayo malam minggu nang angkringan seduduk keren. Wah, boleh juga malam minggu suwe gak nang angkringan seduduk keren. Jadi kangen. Yang dikangen nih gitu. Apa ya Mbak Mer? Nggak tahu sempol apa. Sempol apa pentol? Apa Sempol. gimana? Mas Advan toh yang jualan. Boleh. Boleh dong, Mas. Nanti totalannya belakangan ya? Oh, siap. Kasbon dulu boleh kan? Boleh dong. Oke. Kak Aspan tanggal tua soalnya Van. Duduk ini Mbak Mer. Ya wis ya, duduk kene ya. Aku sing pinggir. Aku sing kene wae. Lah, iku ada arek PAPS lho. Udah selesai toh? Sudah. Lah Kak Alfon mana? Ya nanti nyusul. Oh, kalian mau beli apa ini? Kalian nggak ketemu Bu Erika tadi? Lah, Mana Bu Erikanya? Tahu sekarang. lah kok nggak tahu sekarang? Ya udah kamu itu dingin-dingin kok minum es teh ini gimana ini? Oke. Jadi imunnya Silakan. kuat ya. Oke lagi ya malam minggu enaknya Lu, selamat malam Miss Popo. Mbak iki Mary. piye to janjian dari tadi Ayo. kok yo baru muncul kamu Tadi masih kok. ngelatih adik-adik latihan mesina. Iya dah. Oh, Iya dah. Iya no. Gimana ini? Waduh, nggak percaya gimana ini? latihan dilatih opo? Paling galak kali ya. Enggak lah. Gimana Mbak Mary? Nah, Gimana Mas Alfon? Apa kabar itu? Sudah bisa belum itu anak-anak tadi? Oh sudah lancar, besok tugas lancar pokoknya. Nah ya, mumpung ada Miss Popo toh, terus Ya. ini kan malam minggu juga, Benar. waktunya anak-anak PAPS latihan buat. Latihan Nah, misinya. aku mau nanya nih Mbak Miss Popo. Iya Mbak Mer. Ini Kok loh. wedi aku malian. Oh, Santai loh sih. Mbak Mer. Aku yo santai Coba Miss dia Popo. tapi ngopi ya kok malah ditanya ih. Ya mumpung ketemu Miss Popo kan biasanya susah kita Kesempatan, ketemu. Miss Popo jam terbangnya kan wing. Mumpung kesempatan kan ada di sini Miss Terus Popo. ketemu nih angkringan sini. Ini loh yang dimaksud PAPS itu apa? Terus kontribusinya PAPS buat gereja itu apa sih Miss Popo?
Tanya saya apa tanya Mas Alfon? Ya kan yang tak tanya Miss Popo. Oh, saya. Kalau aku nanya Alfon, nanti nanya balik ke Miss Popo. Iya, ini ketua PAPS Mas. Oh iya toh sekarang. Iya, Oh. ini masih menjabat sebagai ketua, Ketua PAPS. Baru sampai tahu aku. detik ini. Belum tergantikan. Ganti kan? Belum ganti. Tapi mau nggak diganti? Wah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebentar lagi kan harus memikirkan masa depan. Jailah Miss mikir Mas. Aduh, Terima kasih. Mas, Ada Alvan juga toh? iya, saya teh hangat ya Mas ya. Hangat. Dingin ini. Teh hangatnya apa Siap-siap. bening? Teh hangatnya Airnya bening, Mas Alfon. Sepening apa? Sebening cintaku padamu, asik. Sepening harapannya Alfon untuk masa depan Oh, katanya. eh. Benar. Masa depan loh, Pon. Ya, apa tadi Mbak Mer, PAPS itu apa ya? PAPS itu apa? Terus kontribusinya PAPS buat gereja itu apa gitu loh Miss Po? Iya, sebenarnya itu saya itu juga masih belajar kan bersama dengan teman-teman. Jadi kita nggak ada seolah-olah saya sebagai gurunya, mereka sebagai muridnya, enggak. Tapi kita semua belajar bersama-sama di dalam pertemuan PAPS itu, saling sama-sama mempelajari apa-apa yang baru. Nah, di sini kebetulan untuk sejarahnya ya, Mbak, sejarahnya PAPS itu sebenarnya di sini itu sudah ada, dari tahun berapa saya itu kurang tahu. Pokoknya yang saya tahu itu di buku Indo itu ada pencetusnya itu adalah Suster Hedwig dan Pak Rudi. Nah, itu yang menjadi ketua PAPS pertama di Di Nganjuk. Nganjuk. Kurang lebih mungkin ya tahun 90-an kali ya. Nah, terus tapi kalau untuk Miss Dinar sendiri itu sudah ada sejak sejak abad ketiga. Abad ketiga, Fon. Kita masih apa? Kamu Masih jadi belum direncanakan. Masih Masih bukan debu. Iya. Masih belum Iya, kan? direncanakan. Kamu tahu apa enggak, Fon, ini? Wah. Ini sudah Ayo, sering loh ini. sebagai ketua PAPS Iya. harusnya tahu juga. Masalah ada yang tahu, ada yang enggak ini. Oh, gitu. Gimana? Ada yang tahu nggak? Masih Menguap ya, Fon ya? Iya. Astaga, oke Alfon lah. aja ada yang Lupa-lupa tahu, ada yang ingat. enggak. Apalagi Enggak aku. sekarang. Nah, Enggak ngerti sama sekali. sejak awal, kenapa dibentuk putra altar atau pelayan pada saat perayaan Ekaristi yang membantu imam di altar? Karena pada saat itu umat Kristen itu semakin banyak, jadi membutuhkan beberapa orang untuk membantu pelayanan Ekaristi, imam untuk umat. Jadi para misioner itu secara khusus adalah pelayan gereja Katolik yang paling dekat dengan imam, yang tugasnya melayani imam di panti imam. Jadi misioner itu sangat khusus dan sangat mulia sekali sebenarnya tugasnya. Nah, di samping itu juga kita sebagai pendamping PAPS itu juga harus menyiapkan misioner ini dengan persiapan yang khusus. Karena apa? Tidak hanya sekedar bertugas saja, tapi juga harus pakai hati, siap jiwanya, siap raganya, siap mentalnya ketika melakukan pelayanan di gereja. Jadi pemilihan untuk Miss Dinar itu memang ya harus ini ya diperhitungkan banget. Takutnya Iya. nanti kalau ya namanya kita manusia ya kadang salah. Nah, Iya. takutnya seperti itu. Ya kalau memang misalkan salah beberapa ada part-part yang mungkin lupa ya manusiawi lah ya. Kita kan juga masih sama-sama belajar. Nah, di sini tuh kita semua keluarga, Mbak Mer. Jadi kayak saya, Alfon, teman-teman yang lain itu juga sudah kayak saudara. Kita di dalam pertemuan itu nggak pernah kita bilang selamat malam anak-anak, selamat malam apa enggak. Tapi kita selalu bilang teman-teman. Jadi kita semua berteman. Dari yang mulai kecil sampai yang paling gede. Nah, PAPS sendiri punya Santo Santa Pelindung. Nah, Santo Pelindungnya untuk para misdinar itu adalah Santo Tarsisius. Terus Siapa pun Santo Tarsisius? Gimana? Siapa pun Santo Tarsisius? Gimana ini? Alfon malam minggu Masih kok jadi nge-blank nge-lag ini, sih. Mas. Telepon. Jangan nge-lag lah. Belum diisi perutnya soalnya. Wah, Duh, itu jadinya ada Fon, itu ada. Fon. ya nanti dulu. Iya. Kasbur boleh Fon. Nah, dikasih yang anget-anget dulu biar Ini nggak yang nge-lag saya dia. tunggu.
Terima kasih Mas. Ya. Mas nggak ada camil-camilan tuh ini. Oh, dia ini biar Nah. ngobrolnya tambah gayeng gitu loh Mas. Nggak Iya. kepikiran nih Wah, nanti. mantap. Terima kasih Mas Adven. Oke. Gimana, Nah, Mas Sato Tarsisius Hmm? seperti yang sudah biasanya Mas Popo kenalkan dengan teman-teman di pertemuan PAPS itu adalah seorang pelindung, seorang santo yang kemarin baru saja diperingati. Dirayakan. Ya, dirayakan tanggal 15 Agustus itu perayaan Santo Tarsisius. Kenapa beliau bisa menjadi seorang santo? Karena dia adalah putra altar atau misioner yang rela mati demi melindungi sakramen Maha Kudus. Itu singkatnya, Pak. Begitu. Itu mungkin sejarah kilas baliknya dari misioner ya. Nah, kalau yang Putri Sakristi itu ada Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia Dari dari anak-anak. anak-anak Yesus. Begitu, iya. Nah, Livon, mumpung ada Mas Bobo, mungkin ada yang kamu tanyakan tentang PAPS, biar lebih jelas. Apalagi kamu sebagai Siap-siap. Ketua? PAPS. PAPS. Oke. Kan Miss kan meskipun saya sudah tergabung di PAPS agak cukup lama ya. Enggak cukup, Mon. Terus Dari Sangat. mana kamu? Dari umur berapa Anda ikut PAPS? umur berapa ya kira? SD lah. Dari TK ya. TK Wah, ya, lupa sampai misalnya. sudah Ya. sebesar ini. Dulu ya saya Apa yang sepi. kamu tahu dari PAPS? Bon? Ini. Tanyakan, Bon. Tanyakan. Saya penasaran itu sama yang namanya dogma yang mengatur peran pada putra Allah. Bon, malam minggu kok ya wabut. Pon pertanyaan Ini sudah menggeliang-geliang sejak lama, Miss. Cuma belum tersampaikan. Mumpung ya sekarang, Mumpung. momennya yang tepat ini. Iya, memanfaatkan momen lah. Apa itu dogma? Aku ngerepek enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Nah ini, ya ada sih beberapa seperti ya yang mengatur peran putra altar itu. Salah satunya dalam Konstitusi Liturgi Konsili Vatikan II tahun 1963, artikel 29 yang berbunyi bahwa seorang pelayan misa atau putra altar itu merupakan petugas liturgi dan mereka hendaknya menunaikan tugas dengan saleh, tulus, dan seksama sebagaimana layak untuk menjadi pelayan yang begitu luhur dan sudah semestinya dituntut dari mereka oleh umat Allah. Jadi di sini tuh maksudnya sebagai putra altar itu kamu sebagai contoh gitu loh. Anak-anak itu sebagai contoh untuk umat. Jadi misalkan, jadi nggak boleh sembarangan bersikap itu nggak boleh Semena-mena ya, Mas, sembarangan. Ya, ketika di atas altar ataupun di Bawah. bawah, seperti maksudnya seperti anak-anak biasa itu juga akan selalu diperhatikan karena capmu itu sudah, oh itu loh anak misdinar. Menjadi contoh. Iya, menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Makanya saya selalu mengingatkan, Miss Erika juga selalu mengingatkan ketika pertemuan PAPS itu, kalian itu beda dari anak-anak yang lain, itu PAPS itu beda, selalu menjadi sorotan. Nah, jadi harus benar-benar jaga sikap, mulai dari pakaian liturgi, pakaian biasa aja, sehari-hari waktu ke gereja. Gereja itu juga akan jadi sorotan. Jadi nggak boleh sembarangan ya, Miss ya. Tata Harus krama. sopan lah Iya, paling nggak ya. Jadi diatur dalam konstitusi liturgi Konsili Vatikan II itu. Iya. Kemudian ada lagi apa ya, Pon? Itu tuh nggak Iya. hafal. Tidak apa-apa, Miss. Kemudian ada yang dari Kurnia tak terhingga. Apa itu, Kok? Pada tanggal 3 April 1980, artikel 18, ada berbagai peran yang dibawakan oleh anak-anak perempuan, remaja, maupun ibu-ibu, tapi tidak boleh menjadi misdinar. Itu selalu menjadi pertanyaan di sini. Kenapa di paroki lain, kenapa di gereja lain, gereja Katolik itu boleh misdinar cewek? Kenapa? Kenapa kok di sini nggak boleh? Ya. Iya betul.
di buku induk PAPS itu ada, saya masih ingat sampai sekarang itu disebutkan bahwa sebelum angka kelahiran anak laki-laki di Nganjuk itu 0, tidak boleh ada misdinar perempuan. Nah, jadi sebenarnya kami itu meneruskan tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Kenapa? Karena kan di mana-mana kan dalam gereja Katolik Roma seorang imam kan laki-laki. Ya, jadi betul. yang berhak melayani seorang imam adalah juga laki-laki. Jadi tradisi yang sudah turun menurun. Kita menjaga tradisi itu, puji Tuhan sampai saat ini masih terjaga. Oh iya sih, aku sering lihat kalau misal di paroki lain ya, pas kita keluar kota memang ada beberapa yang perempuan yang jadi misdinar. Aku juga mikir kok di Nganjuk enggak ya? Kenapa harus laki-laki? Ternyata ada sisilahnya. Iya, ada tradisi yang harus dijaga ya. Kami jaga. Nah, terus tugasnya putri sakristi apa? Kan ada PA, ada PS. PA itu kan putra altar, kalau putri sakristi. Nah, boleh putri sakristi tetap boleh melayani. Kalau di sini BTS-nya, behind the scene-nya, di belakang layar, di belakang altar, di belakang altarnya, yang menyiapkan semuanya, peralatannya, liturgi, kasula dan lain-lain. Pakaian misinar, lektor, pemasmur. Jadi yang nyiapin putri sakristi untuk menata piala, sibori, peralatan misa sebelum untuk dipakai perayaan Ekaristi itu putri sakristi yang menyiapkan. Dulu sebelum ada koster, semua kita yang menyiapkan. Tapi sekarang karena ada koster kita membantu, meringankan. Iya. Ini kayaknya juga koster di sini kosternya. Siapa tahu ada yang mau bergabung? Alfon mungkin? Aduh. Dia udah nggak bisa, Miss Po. Udah banyak dengan kegiatannya dia. Iya sibuk ya. Oke, kemudian pedoman yang selanjutnya itu adalah pedoman pastoral untuk liturgi 23 November 1972. Nah ini tadi yang lama ya, 1972. Disusun lama sekali. Prinsipnya tadi nih, berkaitan dengan prinsip tadi bahwa pelayan-pelayan hendaknya disiapkan sungguh-sungguh, bukan hanya tentang aturan, tugas, tetapi juga tentang arti ibadat pada umumnya. Mereka hendaknya selalu diberi perhatian khusus, dilatih dengan baik, dan dididik untuk melaksanakan tugas mereka dengan setia, khidmat, dan lancar. Nah ini yang jadi contohnya di sini. Jadi benar-benar harus ada penghayatannya untuk menjadi seorang misdinar ataupun putri sakristi. Jadi nggak bisa dipaksa ya, jadi harus. Kalau dipaksa nanti malah pada saat tugas malah membebani. Iya betul. Maksudnya ternyata ada ini ya, aku baru tahu. Jadi asal usulnya itu udah tertata dari sananya. Jadi nggak sembarangan ya. Iya, betul sekali. Iya. Sembarangan, dan kita benar-benar menanamkan bahwa menjadi seorang putra altar ataupun putri sakristi itu dari hati. Seorang pelayan. Ya, jadi nggak boleh hanya pengen tampil aja, pengen sok sibuk. Nah, pengen ini anak kok sibuk banget, sregep lah ibaratnya ke gereja. Oke, tapi harus benar-benar dari hati, tulus dari hati. Memang benar-benar sesuai dengan kemauan diri terus kebutuhan di gereja, tidak berlebihan gitu. Dan saling membantu satu sama lain. Jika ada temannya yang kurang, langsung tanggap untuk menggantikan. Ada yang nggak bisa mendadak, kan kita nggak tahu langsung digantikan. Jadi ayo langsung standby ya. Itu untungnya sampai sekarang ini bisa. Ya ini Miss Popo, sambil menikmati camilan aku boleh tanya lagi dong. Untuk PAPS ini apa ada kriteria khususnya? Harus bagaimana? Terus siapa saja yang boleh menjadi anggota PAPS itu sendiri? Kalau kriteria khusus banget sih enggak juga sih.
Afon aja dari TK masalahnya ya sampai sekarang. Cuma Gimana? coba Apakah belum itu bisa masuk dalam bertugas kriteria? pada saat waktu itu. Iya. Tapi Ikut-ikut membantu. aja. Nah, jadi kalau kriteria khusus untuk anggota PLS itu tidak ada. Silakan siapapun anak-anak usia SD sampai SMA mau ikut pertemuan PAPS, PAPS, silakan. Nah, tapi untuk bertugas misdinar, khususnya misdinar ya, itu hanya boleh dilakukan oleh putra-putra yang sudah menerima komuni pertama. Oh, iya, Nah, iya. itu dan mengikuti pertemuan PAPS kalau dulu ya, zaman saya Mbak Mel itu 3 bulan. Kalau sekarang saya courting lah sama Miss Erika biar banyak yang mau jadi misdinar. 3 minggu aja, rajinlah ya anak-anak untuk ikut PAPS, nanti sudah boleh melayani. Jadi dalam waktu 3 minggu ini kita latih setiap malam minggunya. Iya, harus datang terus. Jadi materi dapat, prakteknya juga Dapat. Oh, jadi nanti Miss Popo yang menentukan, oh ini sudah bisa, ini belum. Iya, itu. Nah, kalau untuk tugas-tugas yang lainnya nggak perlu. Kalau misalkan bukan nggak perlu ya, belum komuni itu nggak apa-apa. Cuma bantu-bantu aja. Itu boleh. Tugas kolektan Boleh. Karena kita juga ada tugas kor itu bisa diikuti oleh semua anggota. Nah, yang khusus yang misdinar aja yang sudah terima komuni. Oh, begitu. Jadi nggak ada patokan usia dari sekian ke sekian, nggak ada ya. Dan saya itu juga nggak menyangka sih, masih speechless sampai sekarang itu. Mulai dari adik-adik kecilnya sampai kakak-kakaknya itu pun mereka kenal semua dan bisa main semua bersama-sama. Oh, jadi langsung rukun, langsung bisa akrab gitu ya. Saya juga itu yang speechless sampai sekarang. Untungnya anak-anak ini kok baik semua. Baik ya, Pak. Baik banget. Terutama Miss Popo sama Miss Erika. Ini teman saya ini gimana nih kok hilang satu ini? Katanya tadi mau ke sini. Ditelepon. PHP. Kayak mana ini? Nah, biasalah malam minggu. Dia kan sibuk. Sibuk dengan drakornya maksudnya. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Satu lagi nih, Miss. Satu. Peran bonus. Satu lagi. Ya. Jadi perannya PAPS dalam liturgi itu apa sih? Ya, seperti tadi yang Popo sudah jelaskan. Kalau perannya dalam liturgi adalah PAPS ya, khususnya PAPS itu membantu imam dalam perayaan Ekaristi. Nah, khusus untuk misdinar melayani imam di panti imam. Kalau untuk sakristi melayaninya di BTS, behind the scene, atau di seputar sakristi. Kadang kita juga itu ada petugas kolektan, ada kor, itu kan termasuk dalam liturgi. Cuman itu bukan tugas utamanya PAPS. Jadi kan gini nggak penasaran. Ya kan Mbak Mary kan? Iya, kan jadi lumayan ngerti lah. Selama ini kan taunya PAPS, bukan PAPS awalnya misdinar. Terus yang cewek-cewek, yang anak-anak perempuan ini ngapain pada di Sangkristi, terus tugasnya apa. Nah, dengan penjelasan Miss Popo hari ini kan jadi tahu. Paling kan bisa sebelum bisa kan nunggu di depan sakristi. Sering aku lihat gitu. Tapi ternyata kan ada tugas juga. Di PAPS itu kita semua wajib untuk menghafalkan alat-alat liturgi loh Mbak Mel. Jadi kita tuh beda. Kita lebih berkecimpung dalamnya liturgi. Karena seksi liturgi aja kalau nggak ngerti, belum tentu hafal. Jadi alat-alat liturgi itu kita harus hafal. Terus cara baca tanggalan liturgi itu kita harus bisa. Warna-warna liturgi kita harus bisa. Nggak boleh salah ya. Aja. Nah, pesta Santo Santa, perayaan wajib, perayaan fakultatif, hari raya, kita juga ada materi PAPS tentang itu. Jadi kalau mau ikut PAPS sangat dipersilahkan karena kalian akan tahu lebih dalam soal gereja Katolik dan liturgi yang ada di dalam. Jadi kan biasanya saat bertugas itu Romo membutuhkan sesuatu lah. Kalau kita nggak tahu ya bingung. Salah kan, harusnya nanti ini. Kita koordinasi dengan Putri Sakristi tuh, wah butuh ini, loh sama-sama nggak tahu. Nah ini apa? Terjadilah cekcok di situ. Terus akhirnya ya ada kesalahan di situ.
Tapi ramai nggak pun latihannya misalnya? Rame. Baik. Selesai latihan ini tadi. Kamu udah selesai latihan lah? Sudah, Miss. Nanti yang latih siapa? Artinya yang latih, Miss. Siapa yang Kamu latih? kok tinggal ke sini soalnya Iya. kok. Makanya saya pasrahkan ke Nanda. Iya, ini kayak ini. Karena ditunggu Miss Popo tuh kalau lihat Nanda tuh kayak lihat kamu. waktu kecil. Kayak ngaca gitu loh. Sama Nanda itu kayak bayangannya. Persis waktu kan di sekolah juga kayak kamu. Kamu udah ada ganti Nanda. Iya. Berarti ada generasinya Alfon. Oh. Anginnya ini Bener, Mbak. Beneran kok. Iya. Dia mah pelek ketipek sama aku. Tapi inget ya, Sibuknya juga. pertama kali masuk pertama kali telat dia. Oh ya? Kamu pesen apa Berarti Nanda? Alfon juga. Sama air, Mas. Haus ya, lelah. Iya. Habis melatih sama Saya berlatih. nggak bisa tadi soalnya. Oh. Lah, kenapa kok nggak Udah bisa? diajari toh. Masih baru pertama kali saya. Masa? Harus sabar. Oh. Harus rukun sama Semua itu adik-adiknya. pasti berproses. Enggak Mas langsung Alfon dulu ya. instan. Dulu mah Mas enggak Alfon bisa. kok kurus toh sekarang? Banyak pikiran, Mas. Ya elah, banyak pikiran apa yang Nah. dipikir. Kamu mau langsung pulang Tanda? Belum. Ini aja dulu. Ini mau jadi sini aja. Malam Mau join minggu. sama teman-teman tak? Di sini aja. Oh, oke. Oh iya Nanda, Kak Mary mau nanya nih. Perasaan Nanda selama ikut PAPS, apalagi pas tugas jadi Miss Dinar, itu bagaimana? Ada grogi kah atau gimana gitu? Seneng ada, grogi ada. Terutama mungkin waktu pertama kali tugas. Pasti kan mungkin takut salah. Kalau Bentar. Ada Romo. Halo Romo. Selamat malam Romo. PAPS segala ini. Weh. Waduh, Monggo, Romo, mantap Romo. ini. Iya PAPS iki. Oh, iya dong. Iki yo Miss Popo. Mrs. Popo. Miss Oh, Miss Popo. Udah betul, jangan disalah-salahkan. Oke. Miss Ini aja. acara apa? PAPS dah. Iya. Oh, keren. kan lagi malam minggu, Romo. Oh, Ini loh Kita kan Romo. mantap jadwalnya malam minggu. apalagi PAPS. disuguh dengan sate gini ya. Wah. Saya Walaupun cuma di sini ini penuh tapi. Lama-lama temu. tanya. Oh, belum genap. Iya. Ya nanti ditambah lagi. Belakang pasti banyak itu. Iya. Nanti yang traktir Romo lo ya. Oh, gampang. Keren traktir kok. Pen, paspornya sama Romo. Oke. Ya gini loh Romo, aku tadi nanya ke Nanda, perasaannya Nanda menjadi pas tugas Miss Dinar itu bagaimana? Terus tadi sempat dijawab bagaimana tadi Nanda? Perasaannya? Ada seneng, ada grogi. Mungkin waktu awal tugas ya, Romo. Pasti kan Oh, takut oke. salah. Hmm. Mungkin tapi makin lama udah tugas mungkin kebiasa. Tapi kan jangan nyebelin. Ya. Sekarang udah ngelatih ya. Oh sudah melatih sekarang, wih keren. Wajar sih kalau pertama kali kita melakukan sesuatu pasti ada nervousnya, ada groginya. Tapi kalau kita tetap latihan pasti akan berbuah baik. Jadi pelatih sekarang ya. Iya, Cool. Iya. Masalahnya kalau Miss Popo yang mau ngelatih, Miss Popo nggak pernah praktek ya Romo. Loh kan putra Iya, Altar dan makanya. Putri Sakristi. Kamu Putri Sakristi soalnya ya. Jadi yang melatih pasti kakak-kakaknya, yang Oh, cowok-cowok oke. gitu, Ya, yang kan di bagus. turun temurun gitu. Sip, Romo, ya kan? ya. Oke, keren. Ya udah, Romo, karena sudah malam jadi mungkin saya pulang aja, Romo. Takut dicari sama mama. Tuh, naik apa tadi? Apa? Naik apa? Sepeda. Oh, ya wis. Penambah tenaga ini. Mau dong. Ya, oke. aja, Nda. Ya, oke. udah. Tos. Yes. Sip. Mantap. Sip toh. Di PAPS itu terus ngobrol apa tadi mau? Kok ono Miss Popo bareng nek nanda. Banyak Romo. Dari A sampai Z. Dari tahun abad ketiga. Sampai Sampai 2024. Gimana ini? Wow. Dari sejarah dan Jadi panjang sekali tuh. sumber hukum Panjang kali gereja. lebar kali luas. Tapi kok gak kuru-kuru ya? Iya, untungnya Puji Tuhan lah. diberkati Tuhan. Berkat bukti berkat Tuhan ini ya Tetap Romo. subur ya. Iya. Oke. Saya dari awal yang aku nggak ngerti PAPS, yang taunya cuma Miss Dinar lah. Ternyata ada yang ini jadi sedikit paham. Oke. Gitu Romo. Ya. Mungkin Romo mau memberikan sedikit penjelasan biar peneguhan lah, biar semakin paham. Oke, yang pertama-tama sih tentang tadi ya dari apa? Sebenarnya tentang sejarah dulu lah. Sejarah Miss Dinar itu sebenarnya adalah dulu pelayanan diperuntukkan untuk kaum klerus, ya kaum klerus yang untuk melayani di gereja.
Ya, karena seperti layaknya dulu kan frater itu untuk bisa melayani misdinar dilantik menjadi akolit. Akolit itu adalah nama lain dari misdinar. Nah, itu loh. Namun dalam perkembangan zaman kan pastilah pengen juga melayani di gereja, di liturgi, lalu di konsili Vatikan kedua sebagainya, peran awam juga diberikan kesempatan bertahan itu. Nah, salah satunya adalah peran di dalam pelayanan liturgi, misdinar atau akolit yang diserahkan juga kaum awam. Namun perlu diketahui akolit namanya juga dulu ada klerus, frater yang arti akolit dan jadi imam. Ya tentu misdinar pada perkembangannya adalah sebenarnya laki-laki, gitu ya. Nah, pasti yang cewek-cewek maulah, wah yo maulah melayani, tetapi supaya tetap fokus yang melayani di seputar liturgi dalam gereja, altar sebagainya adalah laki-laki. Nah, yang perempuan disebut putri sakristi, menyiapkan. Justru malah ini di balik layar, tapi justru perannya besar. BTS ya Romo. BTS. Ya kan? Bensin. Bensin. Oh, oke lah, Iya, ya. kan? Oh itu istilah kerennya ya. Iya dong. Oke. Itu langsung Romo. Ya oke, ya oke lah BTS. Tetapi sama-sama memiliki peran yang sebenarnya adalah panggilan imamat umum. Imamat umum itu adalah karena berkat sakral inisiasi. Masih ingat nggak, Mas Bopo, inisiasi apa wae? Aduh Romo, kok ngebleng ya tadi. Ya, sakral baptis, Oh iya. krisma, dan Iya. komuni lah. Dari situlah kaum awam diundang, dipanggil untuk melayani di gereja. Nah, ya bisa menjadi misdinar, bisa lektor sebagainya lah. Karena peran itulah akhirnya gereja memberikan peran, apalagi dalam sejak Konsili Vatikan II kan peran awam-awam sungguh diberikan. Nah, disitulah menjadi latar belakang yang menjadi sejarah dan juga dasar dalam mengapa kok PAPS ini dasarnya apa semacam itu. Jadi imamat umum tadi yang disampaikan juga tadi sudah disampaikan oleh Miss Bopo ya. Lalu yang terpenting tadi kan Miss Bopo sudah mengatakan ya soal siapa saja yang berperan di dalamnya, usahanya berapa. Tetapi yang paling penting adalah di dalam entah itu laki-laki atau perempuan, itu putri sakristi atau putra altar. Yang pertama adalah perlu yang namanya disiplin, orang yang bertanggung jawab, yang rajin dan sebagainya. Makanya perlu diwaspadai virus misdinar, pikiran rusak. Pikiran rusak. Ini juga ada istilah apa lagi? Virus, bukan virus. Virus. Misdinar itu Virus. kalau di eja apa aja? M-I-S-D-I-R-A-R. Oke. M. M-nya apa, Bro? Malas. Malas. Oh my god. Terus I. Salah I. Nah, ini suka imbalan. Oh. Jadi wani piro. Wes hitung-hitung. Atau ya mungkin nek cah anak-anak enggak ya mungkin aku maunya yang tugas hari raya besar lah, gitu. di foto, masuk TV, masuk YouTube, nah misalnya itu ya. Eksis. Nah, terus yang berikutnya S. sombong. Wah, Gua misdinar, nih, misdinar. Wah, pakai baju khusus, hitam putih itu ya. Terus yang kedua adalah D. Dengki. Wah, ini kan iri-irian. Kok kamu tuh? Kok kowe terus saya tuh? Aku kapan? Atau lagi putri sakit, Romo, kapan aku bisa melayani di altar? Nah, itu ya. Terus D. I. Apa I-nya yang berikutnya ya? Iseng. Irian. Oh, irian. sorry. Irian sampai dengki apa nih, Romo? Sama. Sebentar. Bukan. Ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Sorry, Ikut-ikutan. Jadi kalau angka ikut, nek koncone ikut ya ikut duduk. Nek koncone Enggak. ngumpet. Jadi nek bosor sekarang itu wah grup-grupan. Grup ano. Aku nera Miss Popo nggak mau. Karena nek dengan Miss Popo nanti sejahtera misalnya gitu. Jahat loh Miss Bobo. Ya, Canda. ya menowo. Terus yang berikutnya sudah N. Nekat
nakal. Nah, Nekatnya bagaimana? Ya, artinya nakal itu ya iku mau jahil, nek pas tugas iku malah enggak wil-wilan. Mengganggu sekali loh. Nekat. Kadang kita lihat Nekat itu di bawah artinya gitu ya. nggak pernah mau latihan tapi yo nekat budal ae. Ya tapi bagus sih nekat, tapi kan perlu latihan, latihan tapi nekat Harus juga. dipersiapkan dengan baik. Terus yang berikutnya adalah A. Ah, Hanya Suka alasan. nah, saya nggak itu. mau. Terus Saya Bobo, berani. minta Itu maaf siapa ya. tahu? Nganu. Besok nggak bisa, biasa keluar kota sama keluarga. Iya. Besok saya sakit lah, masa sakitnya dirasakan ya? Nggak. Ada kan yang seperti itu? Nah, lalu virus yang berikutnya yang terakhir adalah R. ramai. Ramai. Ramai, Fon. Bukan ramah tapi ramai. Ramai itu artinya ya itu tadi selain utik-utik dari kancane terus malah ngobrol dewe. Nah. Terus bisi-bisi itu Miss. kae enak sing kan lho. Iya. Senggol-senggolan tangan Miss. Nah, terus Iya. ramai. Terus Iya. waktunya tugas Bingung. lupa atau bingung ngeblank. Nah, untuk itulah Miss Popo, Yes. kata tadi kan adalah virus pikiran rusak. Perlu ada yang namanya antivirus. Tapi sama-sama juga Antivirus. dari M Miss Dinar tadi MISDINAR. Apa ya M yang pertama antivirusnya? Muda, semangat muda. Oh. Semangat yang apa ya? Bebas, tidak terpaksa. Ya aku mau melayani. Tuh. Tulus. Terus yang berikutnya adalah I. ikhlas dong. Ikhlas. Tuh kan Mbak Mary harus ikhlas. Ikhlas dong, melayani itu dengan Nanti aku udah bilang kan ikhlas. harus ikhlas. Terus yang berikutnya adalah S. Sederhana. sopan. Ya tadi kalau melayani ya Santun. sopan, bukan waktunya malah guyonan Ngobrol sendiri. Sederhana ya, makanya bajunya sama. Iya. Tidak boleh Miss Popo aku pakai baju ya, ini sendiri ya. Nanti tak kasih manik-manik. Nah, ya sama sederhana sama ya. Iya. Lalu yang berikutnya adalah D, disiplin. Disiplin. Tepat Nek wayahe waktu. tugas ya memenuhi jadwal. Nggak boleh Waktunya telat. misalnya jam 7 ya sebelumnya harus datang. 30 menit sebelum bertugas. Nah, Harus semacam itu datang. supaya ya persiapan hati, persiapan fisik, adus dusik nang omah. Betul. Terus pakai baju yang rapi, sisiran yang rapi. Itu kan di Sapristi Parfuman. banyak yang apa namanya kecanya besar. Jadi bisa Udah sisir lagi. iya betul. Merapikan diri. Nah, lalu yang berikutnya adalah inovatif dan inisiatif. Inovatif. Artinya ya kepekaan. Artinya kalau pas tugas itu kan kadangkala ada temannya yang mungkin lupa ya sebagai teman tim waktu tugas ya Dia harus tanggap gitu ya. Bu. tanggap. Menutupi Lalu kesalahan. ya kalau ada Romo butuh sesuatu ya siap Langsung sigap. sat banget. Ya. Nah, Kayak angin yang ngajuk buat Basbis. itu bukan banget. Bus. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya adalah N, normatif. Normatif itu apa sih? Sebenarnya artinya ya apa yang harus dilakukan sesuai dengan norma-norma liturgis. Jadi kalau liturgis ya bagaimana caranya berjalan. Jadi bukan terus atau malah ini sini. Ya tangannya dikatupkan di ini terus Pandangan ke depan. pandangan ke Lurus. depan. Senyum boleh tapi jangan senyum-senyum mamer kayak gigi ya itu ya. Jangan senyum-senyum sendiri. Nanti ngisis, Bingung nanti nanti. kering gitu ya. Yang A, antivirus yang A adalah arif dan adil. Artinya yo, Adil. ojo nyerobot tugas wong liya. Ojo meneh pengennya adalah aku tugasku pas hari raya tok wis Napas. 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 Ya Natal dan Paskah. Oke. Terus yang terakhir adalah rajin. Rajin. Tapi juga reflektif artinya kalau ada tugas yang salah ya refleksi oh ya ada salah nanti harus berbagi begini sebagainya. Jadi sebagai anak muda tadi kan muda ya artinya ya supaya belajar juga untuk karena kan melayani harus semakin hari semakin ya rajin ya reflektif dan sebagainya. Artinya bahwa di dalam pelayanan liturgis Miss Dinar ini ya cukup penting karena melayani Romo dan itu sudah sejak lama diberi peran oleh Konsili Vatikan kedua oleh gereja, tapi memang
harus sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misioner ya ora terus jadi romo. Nah, gitu ya. Jadi perannya sama-sama memiliki imamat, tapi imamat umum dan imamat khusus, yaitu imamat klerus dan imamat umum ya karena 3 baptis tadi sama organisasi itu ya. Sehingga gereja para misioner itu sungguh terpanggil untuk melayani gereja supaya gereja liturgis membantu umat menghayati. Begitu Miss Popo, Miss Mary dan Mas Siap. Siap Romo. Kalau ini kan benang merahnya kan udah kelihatan. Iya. Enggak ruwet lagi. Untungnya tadi kan saya jawab dari abad ketiga sampai 2024 kan panjang. Romo langsung jelas ya. Loh, kan nek dodo malah ora mudeng go. Nah, iya, makanya. Tapi untungnya nyambung gitu loh Romo. Jadi saya nanti kalau nggak diketawain Mbak Mary, Miss Popo ki ngomong. Oh, lah omongnya tadi ini ke gini ternyata apa yang diterangkan Miss Popo sama dengan apa yang dilakukan Romo. Usulannya kita ini Apa mergo nganu mau calling-callingan dah? enggak. Kita enggak ya? Enggak, Iya berarti nganu Roh Kudus itu. Curahan Roh Kudus. Bagus ya. Oke. Wah, terima kasih Romo atas peneguhan yang telah diberikan. Oh, sama-sama Mas. Jadi gini kan lebih paham ya Mbak Paham Mary. sama, aku juga lebih paham. Terima kasih juga Romo. Miss Popo juga Iya. semakin paham aku dengan PAPS. Hari ini kok berbobot sekali ya. Ya, Obrolannya ini kan ada curahan Roh Keren Kudus sekali tadinya malam Romo ini. Joko kan Ya. bilang gitu. malam minggu tapi berfaedah ya Romo. Iya. Ya, lo kan Daripada seperti malam minggu nggak tadi berfaedah. sore kan mendampingi anak-anak PAPS, Iya. memberikan motivasi pada mereka. Ini tambah dilengkapi Iya, obrolannya makanya. juga Benar-benar mendarat gitu loh. Iya. Berbobot seperti berbobot. sama kayak badan Oh, Kalau ini mah berbobot sekali dari akhirnya dulu. itu loh kata-kata Jujur itu. loh ya. Iyalah harus dong. Tetap Kan menjaga harus berat itu ikhlas baik. gitu loh. Katanya bait Allah itu besar. Oke. Oke? Oke. Mungkin kita bisa mengakhiri obrolan kita pada malam Oh, hari ini. sangat boleh sekali. Oke. Jadi untuk sobat Sedudo Keren yang ada di sana, jangan lupa saksikan terus podcast Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan kata sini Romo neng nganjuk ngobrol iman. Sedudo keren dong.